pada Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Hari ini saya memberikan judul pada bacaan Alkitab malam ini, hidup mengandalkan Tuhan. Ya, balik lagi ke firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 dengan tema malam ini hidup mengandalkan Tuhan. Kalau kita coba baca lagi, di sini kita bisa mencari-cari gitu, kita menyelidiki hati kita. Siapa yang kita andalkan dalam hidup ini gitu. Siapa yang kita teriakan, kepada siapa kita berseru ketika kita butuh sesuatu, ketika kita perlu sesuatu, ketika kita dalam keadaan mendesak. Kita selidiki lagi hati kita, kepada siapa kita akan datang dan siapa yang kita andalkan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri seperti mengandalkan kekayaan, kepandaian kita, kekuasaan kita, jabatan kita, ataupun pengalaman kita. Di sini juga mengajarkan kita dalam mengandalkan Tuhan, kita ini harus membangun hubungan dengan Tuhan, harus punya ketergantungan terhadap pimpinan Tuhan, yang mana dalam hidup kita merasa ketakutan, kita merasa ada rasa takut kehilangan gitu, takut kita mengambil keputusan sesuatu tanpa ada pimpinannya Tuhan. Kita harus punya rasa ketergantungan, mau apa-apa kita harus tanya dulu ke Tuhan, kita berdoa, minta hikmat sama Tuhan sebelum mengambil keputusan. Kita juga datang kepada Tuhan, bukan hanya sekedar untuk kita minta pertolongan, tapi kita datang kembali kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, kita ada perasaan takut kehilangan penyertaan Tuhan. Takut kehilangan penyertaan Tuhan ini seperti hampir sama kayak tadi. Gak mau kehilangan Tuhan, gak mau ditinggalkan oleh Tuhan. Kita gak mau hidup tanpa Tuhan. Pokoknya kita maunya sama Tuhan aja gitu. Kita punya rasa ketakutan, itu artinya kalau kita punya rasa ketakutan, kita akan menjaga perasaan Tuhan. Kita tahu apa yang akan bikin Tuhan marah, supaya kita nggak akan ngelakuin hal-hal yang Tuhan benci, yang Tuhan marah, yang bikin dia akan ninggalin kita. Kita pasti punya perasaan hal-hal untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, karena kita tidak mau kehilangan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, hidup mengandalkan Tuhan juga kita mau hidup di dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, menghormati setiap firman Tuhan, menghormati setiap janji-janji Tuhan. Kita mau hidup dalam kebenarannya. Itu mungkin saya nggak terlalu panjangkan firman Tuhannya, karena saya sendiri juga masih belajar dalam hal ini gitu. Saya mau sharing ini karena saya juga butuh motivasi dari teman-teman. Kalau ada yang mengalami mungkin momen-momen di mana kalian merasa mengandalkan Tuhan itu luar biasa dahsyat, mungkin bisa yang berbagi cerita atau sharing, boleh disampaikan ke sini gitu, untuk kita saling menguatkan lagi. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau teman-teman berkenan untuk menyampaikan 1-2 kata, dipersilakan ya. Monggo Om Pras dulu. Ya, emang kalau dalam hidup kita sehari-hari ya kita diharuskan dia mengandalkan Tuhan itu. Nggak bisa tidak ya, kita hidup tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari banyak sih yang kita alami kalau kita senantiasa mengandalkan Tuhan ya. Ya mungkin ini saya pernah ngalamin ya waktu masih lulus SD kayaknya ini ya. Tadinya kan saya nggak kepikiran untuk masuk sekolah negeri, tapi yang agak jauh gitu ya, dari rumah itu sekitar, kalau kita naik kendaraan itu sekitar 15 menit. Itu kan, tapi kan tidak macet. Kalau di sini mungkin kalau di kampung itu sekitar 15 km ya. Cuman kan kalau di sini kayak bisa ditempuhnya bisa berjam-jam mungkin ya kalau di Jakarta ya. Yang saya alami waktu itu kan nilai saya juga istilahnya ya cuman pas-pasan ya buat untuk masuk negeri favorit waktu itu. Dimana saya waktu itu nggak
ada niat ke situ, cuman pas lihat apa ada tetangga gitu yang sekolah di sana, katanya sekolahnya bagus, terus itu, nah jadi saya ada motivasi buat terus buat ke sana. Waktu itu kondisi ekonomi orang tua juga kurang, masih istilahnya belum apa ya, nggak kurang mampu untuk biaya masuk sekolah itu ya. Cuman saya berdoa pada Tuhan, saya bilang pada Tuhan, saya ingin masuk sekolah itu ya, saya ingin bisa di sekolah di sana, dan saya minta ya, istilahnya saya minta buat Tuhan untuk ya istilahnya membantu. Saya berdoa buat Tuhan supaya orang tua saya diberkati buat supaya untuk biaya masuk sekolah itu. Dan puji Tuhan ya, meskipun nggak tahu caranya gimana ya, orang tua saya mendapat berkat dari Tuhan buat biaya saya masuk sekolah itu. Nah itu beberapa pengalaman saya dengan desa mengandalkan Tuhan buat dalam kehidupan saya waktu itu, dan mungkin ya untuk hari untuk saat-saat ini juga mungkin, dan saya pasti akan mengandalkan Tuhan untuk kehidupan saya selanjutnya. Itu aja yang saya sharing dari. Amin. Makasih Papa. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau berbagi pendapat mungkin untuk ditambahkan dalam pemahaman bacaan Alkitab pada malam hari ini? Kak Medi? Ya, puji Tuhan ya, kalau masalah mengandalkan Tuhan ya mungkin setiap saat ya, bahkan setiap detik mungkin kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kalau tidak ya mungkin kita nggak tahu hidup kita ini seperti apa gitu. Mungkin kita melakukan hal-hal yang di luar nurul ya, atau seperti saat ini yang seperti pengalaman ya saat ini yang kami alami lah dari bulan Desember lalu, saat kejadian yang menimpa bapaknya Kila ya. Saya kan ibu rumah tangga, tidak ada penghasilan, bahkan hanya bergantung pada suami gitu. Secara manusia kalau dipikir-pikir, saya kan berpikir, Tuhan, ini nggak ada yang kerja. Gimana ke depannya hidup kami gitu. Punya anak 3, sekolah. Ini pengalaman yang benar-benar nyata ya, yang boleh terjadi, Tuhan izinkan mungkin ya, untuk kami boleh lebih setia lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan. Nah, sampai hari ini sepanjang yang sudah berjalan, yang kami jalani, ya mungkin karena kami selalu ngandelin Tuhan gitu, makanya sampai hari ini ya bersyukur bisa makan, walaupun mungkin banyak orang yang membantu lewat dari segi apapun, mungkin itu yang Tuhan kirim untuk bantu kami. Ya itulah karena memang selalu ngandelin Tuhan gitu, enggak mengandalkan manusia. Ada keluarga di sini di sekitar kita dekat, tapi kami selalu berpikir ada orang tua yang dekat di sini, tapi selalu berpikir kalau bisa jangan ngandelin orang tua, jangan ngarepin orang tua, karena anaknya bukan hanya satu orang gitu. Karena kalau mungkin ini pemikiran saya aja kali ya, perasaan saya gitu, kalau nanti orang tua itu bantu kita, terus anaknya yang lain lihat, sementara anaknya yang lain juga sama dalam kesusahannya juga, pasti dia akan menuntut juga kan gitu. Sebisa mungkin kami tutupin itu, apa yang kami alami memang kami ceritakan, tapi ya diceritakan juga mereka orang tua hanya bisa bilang ya sabar, kita doakan ya. Itu memang ya, memang doa itulah yang paling ampuh ya. Saat sudah seperti itu ya yang kami jalani sampai hari ini ya, puji Tuhan, meskipun mungkin banyak yang nggak bisa kami ceritakan, dan siapa yang membantu, siapa yang tolong ya, mungkin itulah yang Tuhan kirim dulu untuk saat ini menolong kami, yang bersyukur gitu, lewat lewat segala ujian yang kami lalui, yang Tuhan semua mungkin itu ya proses yang Tuhan izinkan ya, sampai hari ini anak-anak pun cukup pengertiannya sama orang tuanya yang saat ini ya belum bisa ngasih yang lebih gitu buat anak-anak. Mereka cukup pengertian dengan keadaan orang tuanya saat ini ya. Bersyukur sih Tuhan kasih
hikmat buat anak-anak ya. Mereka nggak nuntut misalnya mau sekolah mah minta uang jajan. Nah, bersyukur banget sama Tuhan. Mereka bukan anak-anak yang seperti itu. Jadi dari eh, keadaan kita yang seperti dari Desember lalu, mereka cukup mengerti dari setahun yang lalu lah ya, saat bapaknya itu resign dari kerjaan dan mencoba untuk buka usaha sendiri. Dan sementara ya mungkin inilah prosesnya, usahanya itu belum berjalan dengan lancar, bahkan sampai hari ini masih bisa dihitung lah yang orderan yang masuk itu. Makanya mereka cukup mengerti, jadi nggak pernah yang namanya seperti anak-anak lain kalau sekolah harus dikasih sangu gitu. Walaupun itu cuma 2.000, ya puji Tuhan mereka tidak pernah menuntut, bahkan nggak pernah minta gitu. Cuman memang kita bekalin makanan dari rumah. Ya itulah, kalau bukan karena kita nggak ngandelin Tuhan, mungkin secara manusia seperti yang terjadi ya belakang-belakang ini, kita nonton di televisi ada yang bunuh diri, ada yang ya macam-macam, ada yang jadi stres ya. Ya puji Tuhan karena pertolongan Tuhan kita selalu ngandelin Tuhan. Semuanya boleh kita jalani sampai hari ini, masih bisa kita jalani, kita masih ada gitulah sampai hari ini, walaupun keadaannya masih begini ya tetap bersyukur sama tetap ngandalin Tuhan. Ya kita nggak tahu besok atau malam ini atau bahkan detik bentar lagi mungkin Tuhan akan kirim berkat-berkatnya buat kita yang kita nggak tahu. Ya itulah pengalaman yang saya alami, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita, apapun keadaan kita, itu aja tetap kita ngandalin Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Medi sharingnya. Aku jadi termotivasi kalau setiap masalah di hidup aku mungkin gak lebih besar dari masalah hidup orang lain yang di luar sana. Makasih banyak Kak Medi udah cerita seperti itu ya. Ada lagi Yes. yang lain? Siapa nih yang udah siap kira-kira untuk menyampaikan sepatah dua katanya? Mungkin Andre kali ya Kak. Andre ya boleh Andre. Untuk keterangannya kan hari ini tadi baru selesai UAS. Nah puji Tuhan tema kali ini kan harus mengandalkan Tuhan. Dan puji Tuhan juga tadi sebelum Andre UAS itu berdoa terus harus serahkan kepada Tuhan buat semuanya Andre mengandalkan Tuhan. Dan pas Andre ngerjain UAS juga puji Tuhan nggak ada kayak kesulitan atau gimana pun yang Andre rasain gitu. Jadi ya ada dampaknya dari Andre mengandalkan Tuhan itu gimana. Jadi ya mungkin kita bisa cerita singkat hari ini. Oke, amin. Semoga nilainya bagus ya Andre ya. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih. Kak Devi, boleh? Jimpi dulu mungkin. Oh iya boleh Bang Jin. Tuh. Tunggu ceritanya. Oke, shalom semuanya. Halo. Shalom. Udah lama aku nggak gabung lagi di doa 1 jam ini. Ya maaf karena pas banget waktu itu ada kegiatan juga lah di Batu Licin, pokoknya deket rumah. Jadi udah bilang sama Kak Devi aku nggak bisa kalau hari Selasa itu bentrok waktunya. Tuh kalau meskipun pun online, aku kan di tempat itu offline, jadi takutnya keberisikan kalau aku ikutan online-nya itu. Ya, oke, balik ke sharing kita hari ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, mau sharing aja. Selama aku merantau di Kalimantan ini kan, aku sekalian mau cari kerja itu kan. Jadi kita apapun pergumulan kita, tadi benar kata Inang Damedi itu katanya kita harus setiap saat itu selalu mengandalkan Tuhan. Ya, aku pun seperti itu. Aku bergumul selama hampir 4 bulan. Selama 4 bulan itu aku bergumul karena untuk mencari pekerjaan. Tapi aku nggak putus asa. Biasanya orang yang sudah putus asa itu kan jauh dari Tuhan. Itu. Tapi aku tetap mengandalkan Tuhan. Ya, dengan aku melayani licin sambil mencari pekerjaan, kita tuh tetap harus minta dan berharap kepada Tuhan. Apapun yang kita minta pasti akan dijawab Tuhan. Puji Tuhan. Pas di tanggal 28 aku doa puasa
dua puasa. Bukan dua puasanya, maksudnya dua puasanya itu emang setiap hari Kamis di GPD Peniel. Tapi entah kenapa itu pas di tanggal 28 dua puasa ibadah, ada suatu yang badan aku, kan aku jadi WL waktu itu di sana. Badanku tuh bergetar gitu, badanku bergetar. Terus aku ngangkat tangan waktu jadi WL itu, tiba-tiba aku kayak apa? Kayak berkata-kata bahasa lain gitu loh. Aku ini ceritakan dari jemaat yang aku WL. Seumur umur aku belum mendapatkan ya mungkin ada Roh Kudus. Tapi ini benar-benar aku sampai aku membawa WL, harusnya kan berdiri, aku sampai berlutut dan mereka terheran-heran. Jemaat aku suruh berdiri tapi aku sendiri berlutut sampai tanganku tuh bergetar dari ujung rambut sampai kepala. Nggak tahu kenapa di situ aku harus meneteskan air mata waktu itu. Mungkin karena mungkin disitulah aku selalu, mungkin Tuhan melihat aku selalu bergumul, selalu berdoa kepadanya, mengandalkan dia terus apapun uh, masalah yang aku hadapi, aku selalu mengandalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan, pas di hari Minggu aku ibadah sore itu sama, nangis tiba-tiba keluar air mata. Mungkin karena aku udah mulai, waktu itu aku masih down banget. Dari hari Kamis itu aku down banget karena uh, situasi dan kondisi yang membuat aku seperti itu, down. Jadi aku minta sama Tuhan. Dan pas aku pulang dari gereja itu, aku ditelepon kalau aku dapat panggilan kerja gitu. Tapi ya itulah, jauh dari Batu Licin sekitar 4 sampai 5 jam jalur darat. Jadi itu ada salah yang harus dikorbankan itu pelayanan aku di sana, terus jauh lagi dari keluarga. Maria itu kan yang paling dekat untuk saat ini, tapi ini aku lebih cepat jauh lagi. Aku bertanya sama Tuhan, apa maksudnya Tuhan Engkau menjauhkan dari keluarga dekatku? Apakah aku harus hidup mandiri kayak gitu? Dan aku berangkatlah ke sana. Aku sudah dinyatakan interviewnya tuh, tempat interview, jadi aku langsung diterima kerja waktu itu tanggal 1 mulai kemarin. Jadi kalau setiap apapun masalah kita, pergumulan kita harus berharap sama Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Itu aja sih yang bisa aku sharingkan pada teman-teman semuanya. Terima kasih. Puji Tuhan, udah kerja. Terima kasih Bang Jim sharingnya yang sangat membuat kita lebih bergairah lagi ya untuk terus mengandalkan Tuhan gitu, karena Tuhan sudah membuktikan dalam kehidupan Bang Jim gitu. Untuk kehidupan kita semua Tuhan sudah buktikan, jadi kita harus lebih semangat lagi lah. Iya. Amin. Kak Devi, penutupan. Ya, puji Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan tadi sambil aku dengerin dia sampaikan firman Tuhan ini, aku coba cek di ayat sekitarnya dan mundur ke atas itu di ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman ini juga mengingatkan kita semua untuk kita jangan sampai menjauh hati kita daripada Tuhan. Dan karena ada kekuatan yang luar biasa ketika kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, itu tadi seperti yang kami disaksikan tadi, secara manusia nggak tahu kita mungkin jadi apa kayak gitu ya. Itu aja sih dari aku. Untuk yang pasti aku harap buat kita semua dapat diberkati lagi, dikuatkan lagi, karena sudah dengar firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita tetap teguh iman di dalam Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tia firman.
Oke deh. Tadi iya Kak Devi ngingetin aku di pasal 5. Aku sebenarnya ada catatan tapi tadi aku nggak tahu ya karena aku grogi atau apa jadi aku nggak baca, aku skip. Aku ada tulisan gini. Ya, Tidak mengandalkan kekuatan sendiri itu yang pertama. Yang kedua, jangan mengandalkan manusia yang kita rasa mampu menolong kita. ya. Yang ketiga, jangan mencari pertolongan dari kuasa gelap atau berhala. Itu tadi aku udah catat, cuma aku nggak baca. Aku baru ingat lagi waktu Kak Devi bilang pasal 5. Itu memang semuanya Tuhan udah atur ya, jadi aku diingetin lagi. Ya. It's okay. Oke. Sampai di sini firman Tuhan dan sharing kita. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar pada malam hari ini boleh tumbuh menjadi buah-buah yang manis untuk kehidupan kita, yang bisa kita bagikan bagi orang-orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, terutama teman-teman kita seiman gitu. Sebelum kita tutup, kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.